Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Lingkaran Kita. Nah, kali ini kita kupas sejarah kesaktian dari Maerot yang terkenal se-Indonesia, bahkan mancanegara. Kaum laki-laki sudah sangat akrab mendengar nama Maerot. Ya, nenek ini dikenal mampu mereparasi alat vitalitas pria. Meskipun telah tiada pada tahun 2008 silam, jejak legendaris pengobatan tradisional Maerot masih terasa kuat, terutama di kampung halamannya, Cigadok, Desa Caringin, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Maerot memulai praktik pengobatannya sejak tahun 1940-an di Cisolok. Indonesia masih belum merdeka pada saat itu, menggunakan ramuan herbal dari metode pijatan yang khas. Informasi dari salah satu keturunannya, Maerot lahir sekitar tahun 1878 dan meninggal dunia di kampung halamannya pada Juli 2006. Semasa hidup, Maerot berhasil menarik perhatian banyak orang. Banyak orang yang penasaran dari mana Maerot menguasai keahliannya itu. Dari cerita keluarganya, dulu Maerot sering berpuasa. Maerot juga bukan dari kalangan berada. Beliau orang yang nggak punya. Apalagi waktu itu Indonesia masih dalam zaman penjajahan. Beliau itu suka tirakat, minta petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Namanya juga orang dulu. Setelah itu, beliau bermimpi didatangi sama ibunya Maerot. Petunjuknya mengarah bisa menghidupkan yang mati dan membesarkan yang kecil. Itu cerita Haji Babah Saifuddin, salah seorang cucu Maerot yang kini tinggal di Kampung Cigenteng, Desa Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Masih dalam mimpi Maerot yang didatangi Mak Layi, yang merupakan ibundanya sendiri. Tak hanya memberikan petunjuk dalam mimpinya, namun juga cara pemijatan hingga resep herbal yang diyakini mampu meningkatkan vitalitas pria dewasa. Awalnya Maerot sempat bingung dengan mimpinya itu, yang ternyata petunjuk dari wujudnya ibunya itu ditujukan kepada alat kejantanan laki-laki. Mereka yang mati atau mandul bisa dihidupkan dan dinormalkan kembali. Lalu yang kecil bisa dibesarkan. Merasa yakin dengan petunjuk itu, kebetulan orang terdekatnya mengalami masalah soal kejantanan. Nah, ilmu yang didapatkan dari mimpi tersebut langsung dipraktekkan. Awalnya kepada orang yang terdekat. Karena berhasil, otomatis kabar dari mulut ke mulut itu meluas ke wilayah Cisolok, Pelabuhan Ratu, lalu ke Sukabumi. Kesaktiannya mereparasi itu semakin dikenal hingga sampai keluar kota. Udah, Maerot yang awalnya dibantu suaminya, Abah Boi, akhirnya menurunkan kemampuannya ke anak-anaknya, berlanjut ke cucu-cucunya, salah satunya Haji Baban. Dan Baban menjadi orang yang beruntung karena langsung mendapatkan kemampuan itu dari Maerot, yaitu neneknya sendiri.
Bukti-bukti Baban bersama Maerot tersimpan dalam foto kenangan semasa legenda pengobatan tradisional itu hidup. Baban kala itu menemani langsung Maerot saat menerima undangan dari sejumlah kota besar di Indonesia. Nah, Baban yang cucunya ini juga meluruskan fakta bahwa sebenarnya tugas Maerot itu hanya membacakan jampi dan doa-doa. Selama prosesi reparasi alat vital pria, menyiapkan ramuan herbal, sementara tugas pemijatan yang dilakukan oleh suaminya atau kakek Baban sendiri. Pengobatan itu memiliki teknik atau titik rahasia yang dilakukan dengan pijat tradisional sesuai petunjuk Maerot dahulu. Jadi, faktanya bukan Maerot yang langsung memijat alat vital para laki-laki. Lagian kan tidak boleh, bukan muhrimnya. Doa dan jampi itu kemudian terpelihara setelah diwariskan langsung kepada penerusnya. Begitu juga dengan ramuan alami alias herbal yang digunakan tidak ada perubahan. Masih sama seperti semasa Maerot hidup dulu. Semuanya diberitahukan secara terbuka kepada mereka yang datang. Jenisnya bermacam-macam dan dipastikan semuanya alami tanpa ada obat-obatan kimia. Begitu juga dengan pijatan, semuanya alami, bukan suntikan, apalagi vakum atau alat pembesar. Antara ramuan herbal, doa, dan pemijatan saling terikat, tidak terpisahkan. Jadi, yang bukan penerima kemampuan Maerot belum tentu bisa mempraktekkan, walaupun hafal dengan jenis herbalnya. Apalagi saat ini banyak iklan-iklan yang mempromosikan pengobatan Maerot, padahal bukan keturunan Maerot sendiri, hanya memakai nama ketenaran nenek yang mampu mereparasi kejantanan menjadi sakti kembali. Maerot telah tiada, makamnya dijaga dan diurus oleh anak dan cucu-cucunya. Meskipun telah berpulang, jejak pengobatan dan pijatan tradisional Maerot masih ada hingga kini, dilestarikan dan diteruskan oleh keturunannya yang asli. Nah, gimana menurut kamu? Silakan berkomentar di kolom komentar.